Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Goku melawan para iblis masih terus berlanjut. Jadi kisah kita berlanjut dengan kemunculan brutal dan pengungkapan Gohan yang disatukan dengan pengawal Lucifer, seekor iblis yang sedang terbentuk yang akhirnya menemukan wadahnya dalam diri Gohan. Saat Gohan dengan penampilan barunya akan menatap pada 3 pembunuh dewa yang angkuh. Masing-masing dengan mata serapim hijau mereka diaktifkan seolah-olah bereaksi terhadap mata Gohan sendiri. Namun, dengan senyuman congaknya, Gohan yang dirasuki kemudian akan merasa ini sungguh waktu yang menarik untuk dihidupkan kembali. Dan Gohan adalah wadah yang lebih menarik untuknya. Dia bertanya-tanya mengapa penglihatannya terlihat sedikit berbeda. Serapim hijau ini pasti varian yang hanya ditunjukkan untuk para Saiyan, dan di sini dia pikir hanya spesies khusus seperti Namekian yang bisa memilikinya. Tidak seperti milik mereka, mata ini tampaknya lebih tajam daripada mata iblis. Sebelum Gohan kemudian akan berbalik pada Lucifer yang tetap melayang di udara dengan kenyamanan dan keakraban yang jelas. Dia akan menyapanya dan menyebut Lucifer sebagai teman lama. Dia melihat rencana Lucifer untuk kembali telah berhasil, seperti yang Lucifer katakan kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia melihat Lucifer ada di tubuh aslinya, jadi tidak memiliki mata serapim hijau. Yang mana Lucifer tersenyum dengan tangan dilipat akan menjawab, mereka berdua tahu dia memiliki hal-hal yang jauh lebih mengesankan daripada mata hijau itu. Tapi bahkan itu akan menjadi milik dia juga. Saat ini wadah Lucifer belum tiba, tapi dia akan segera berada di sini. Tunggu saja sampai dia bertemu dengannya, yaitu pembunuh dewa Vegito yang akan menjadi wadah Lucifer lagi. Lucifer minta Gohan melihat karena Vegito sangat mengingatkannya pada orang yang sekarang berada di tubuh Gohan. Saat akhirnya Lucifer sendiri akan membongkar kepada semuanya, termasuk bapak-bapak berkumis, boh iblis yang menjadikan Gohan sebagai wadah dikenal sebagai Sparta. Dalam beberapa teologi, Sparta dikenal sebagai ayah dari Virgil dan juga Dante. Penggabungan Dante, Virgil, dan Gohan ternyata sudah membangkitkan sahabat Lucifer sendiri, yaitu Sparta. Sparta yang baru dinamai itu menatap telapak tangannya masih mengagumi tubuh Gohan yang kuat. Sparta harus akui Lucifer memilih wadah dengan baik di sini. Dan dengan mengetahui betapa serakahnya Lucifer untuk memberinya tubuh ini, dia yakin Lucifer pasti meninggalkan tubuh yang terbaik untuk yang terakhir, yaitu Vegito. Tapi Goku yang mendengar semua ini akan tetap bingung, seolah-olah tidak dapat memisahkan wajah putranya dari iblis itu. Namun Vegeta yang bisa mempertahankan kenyataan akan memanggil Goku dengan paksa. Vegeta ungkapkan dia seharusnya tidak perlu memberitahu Goku, tapi orang di depan mereka bukan lagi Gohan tapi Sparta. Dia minta Goku melupakan Gohan karena sejauh yang mereka ketahui Gohan sudah pergi, dan mereka akan membawanya kembali ketika semua ini berakhir. Orang-orang di sini telah menghalangi mereka untuk menyelamatkan setiap makhluk hidup di multiverse. Jadi tak satu pun dari mereka yang harus bersikap lunak padanya. Tapi Trunks akan mengkhawatirkan hal lain saat mendengarkan dengan cermat setiap kata yang diucapkan Lucifer. Dengan mata terbelalak, Trunks akan menjelaskan Lucifer bilang wadahnya akan segera tiba, yaitu seorang pembunuh dewa. Trunks yakin bahwa itu pasti adalah Vegito yang akan segera kembali. Meninggalkan Goku dan Vegeta tercengang karena setelah sekian lama memperbaiki diri dan berurusan dengan semuanya sendiri, baik Goku maupun Vegeta benar-benar kehilangan harapan untuk benar-benar melihat pembunuh dewa yang asli kembali. Tapi Sparta menyuruh mereka berhenti bicara tentang Vegito karena Saiyan terhebat ada di sini tepat di depan mereka. Dipicu oleh kehebohan tentang pembunuh dewa, Sparta akan meringis pada wajah Gohan saat kecemburuannya akan tampak. Saat itu juga secepat dia menyerang Goku di babak terakhir, Sparta akan segera menjangkau lurus ke arah Vegeta yang bahkan dengan serapimnya hanya akan sempat bereaksi. Dan dengan tangan ditarik ke belakang, Sparta akan siap mendaratkan pukulan yang sama dia lakukan pada Goku, kini tepat pada Vegeta. Saat tepat di detik terakhir, Vegeta sama sekali tidak akan membiarkan serangan Sparta mendarat. Dia langsung menyatukan kedua tangannya untuk menyilangkan dan mengurangi pukulan itu. Tapi ini jelas bukan kekuatan Gohan. Vegeta merasa akan terkutuk jika anak itu bisa membuat dia berjuang keras seperti ini. Tapi terlepas dari insting cepat Vegeta untuk memblokir, ketika kita melihat lebih dekat, seluruh tubuhnya akan berada di bawah beban berat
yang menahan pukulan Sparta. Dengan wajahnya sangat kewalahan hingga akhirnya menyebabkan Vegeta terlempar jauh saat Sparta akan tetap di tempatnya. Goku dan Trunks terkejut melihat kekalahan Vegeta. Sebagai tanggapan, tidak hanya berdiri diam lagi, baik Goku dan Trunks akan melangkah ke dalam aksi. Hingga kemudian kedua pembunuh dewa itu akan segera meluncur ke Vegeta untuk memberikan bantuan mereka. Tapi saat para Saiyan akan bertarung, tanpa sepengetahuan mereka, Lucifer akan segera mendarat dari posisi sebelumnya, mengangkat tangannya lagi dan merasa sepertinya dia membutuhkan tempat duduk. Dengan itu, Lucifer akan menjentikan jarinya dan di sekelilingnya tanah akan mulai bergetar. Sampai akhirnya memperlihatkan tahta singgasananya muncul dari tanah seolah-olah diciptakan oleh planet itu sendiri. Perlahan, dia berjalan mendekat sebelum mengambil tempat duduknya yang nyaman. Dan dengan tatapan senang, Lucifer akan menyaksikan pertempuran yang terjadi. Lucifer sampaikan pada Vegito bahwa waktu hampir habis untuk teman-temannya dan penggabungan besar akan segera dimulai. Jadi, Lucifer berharap Vegito datang dan menyaksikan kelahiran iblis Omni yang pertama. Dan Lucifer tahu bahwa mereka semua juga mendengarkan. Waktunya akan tiba dan begitu juga waktu bagi Dewa Tua. Lucifer selalu menepati janjinya. Dari masih menjadi Grand Priest, menjadi Raja Omni dan kemudian iblis Omni, Lucifer akan segera berkuasa bahkan atas dewa-dewa tua. Lucifer yakin semuanya akan terlahir kembali sebagai miliknya. Saat berteriak ke langit, jelas dia berbicara kepada makhluk tak dikenal yang akan segera bapak-bapak ketahui. Dan dengan keyakinan penuh seseorang akan mendengarkannya. Saat adegan akan mulai memperkecil, Lucifer akan terungkap memang sedang ditonton dalam bola kristal. Sebelum tiba-tiba kita akan melihat kemunculan tidak hanya Akobel dan Kastil, tapi 5 dewa tua misterius lainnya. Semuanya menatap tajam ke dalam peristiwa yang disebut Multiverse 20. Mereka berkata Lucifer yang kurang ajar ini benar-benar melakukannya. Lucifer akan memaksa tangan mereka untuk melakukan sesuatu. Saat tak lama kemudian, kemarahan dewa tua Akobel akan nampak jelas bagi semua orang ketika dia membanting tangannya dengan paksa ke atas meja. Tapi kemudian pada titik ini, salah satu dewa yang terlihat lebih tua, seorang pria berjanggut dengan tubuh berotot, akan berkata ucapan Akobel dan Kastil benar. Ini bukan insiden multiverse biasa dan itu bukan pertanda baik jika apa yang mereka lihat ini benar. Meski dia tidak pernah bisa meramalkan ini, tapi Lucifer si kurang ajar dari masa lalu itu, keturunan ceroboh Akobel, akhirnya telah kembali dengan kesuksesan yang bahkan lebih besar. Tak lama kemudian, dewa lain yang lebih tua, jauh lebih pendek dan lebih kecil, membungkuk di atas meja akan berkata sebagai balasan. Dia tahu hal-hal mungkin tampak buruk, tapi mereka telah tampak buruk berkali-kali sebelumnya. Termasuk terakhir kali Lucifer ini mencoba melakukan kudeta. Mereka harus selalu ingat untuk setiap kekuatan negatif akan selalu ada kekuatan positif yang bersaing. Itulah keseimbangan kekuatan dan mengapa semuanya akan berhasil pada akhirnya. Alam mereka tidak pernah tersentuh dan ini tidak akan menjadi pengecualian. Tapi itulah tepatnya yang dikatakan saudaranya. Tapi Kastil dalam keanggunannya akan cepat menyangka Akobel pasti mempelajarinya dari orang tua ini. Karena sebelumnya Akobel juga mengatakan segala sesuatu akan kembali normal persis seperti yang telah mereka lakukan sejak awal waktu. Tapi setelah melihat apa yang telah Kastil tunjukkan padanya, Akobel sekarang tahu ini bukan situasi biasa. Karena mereka bisa melihat Lucifer jauh dari satu-satunya ancaman mereka. Pada saat yang sama, di saat Lucifer melaksanakan rencananya, yang lain datang untuk memenggal kepalanya dengan kekuatan yang mungkin bahkan lebih besar, yaitu Vegito. Tapi salah satu dewa yang bahkan lebih muda dengan rambut hitam gelap pada akhirnya akan tidak terpengaruh. Saat dengan santai dengan tangan di belakang kepalanya, dia akan berkata Kastil harusnya ingat, itulah tepatnya yang baru saja dikatakan oleh dewa tua Aries. Untuk setiap negatif atau kejahatan, yang positif atau baik akan datang. Itulah yang akan terjadi pada Vegito. Tapi Akobel membantah menanggapi dengan sangat kesal. Akobel yakin kalau Vegito yang datang untuk menghentikan Lucifer anaknya, dia juga tidak baik. Vegito tidak hanya membuat jalannya melalui alam iblis yang dalam saat mereka berbicara, tapi ketika Vegito kembali ke alam panah,
Pegito juga mungkin akan berusaha menghancurkan mereka para dewa tua. Dan dengan ucapan itu tiba-tiba akan ada perubahan dalam suasana di antara dewa-dewa tua. Karena untuk pertama kalinya mereka menyadari apa yang disebut keseimbangan kekuatan mungkin benar-benar dalam bahaya. Dengan sekarang tidak hanya satu ancaman multiverse tapi juga dua. Kastil ungkapkan dia merasa khawatir saat mendengarnya untuk kedua kalinya. Dan dia kira semua dewa tua mengerti sekarang. Kastil berusaha menenangkan dirinya, menutup matanya sambil tersenyum. Dia senang karena untuk saat ini kabar baiknya Pegito tidak menyadari keberadaan mereka. Pegito cuma percaya dia telah membunuh semua dewa, tapi sebenarnya masih ada dewa tua. Tapi mereka dapat berasumsi bahwa Lucifer pasti akan memberitahu Pegito segera. Entah dalam monolog mengoceh seperti ayahnya, atau mungkin dalam kata-kata terakhirnya jika Lucifer akhirnya kalah. Selain itu, mereka tahu Pegito bahkan memiliki kebiasaan menyerap korbannya. Jadi, Pegito tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan dengan cara itu, tapi Pegito juga akan mendapatkan pengetahuan Lucifer jika berhasil menyerapnya. Perkataan dewa itu disela oleh dewa yang mengenakan bekas luka dan pelindung mata. Dia tegaskan ancaman utama bagi mereka di sini adalah Lucifer yang ingin menggabungkan dua alam. Melakukan itu akan memberi Lucifer kekuatan yang tidak terbayangkan, dan pastinya itu akan menyaingi mereka. Mereka tahu Lucifer tampak yakin tentang rencananya dan bahkan menunggu kedatangan Pegito. Jadi, dia merasa Lucifer mungkin tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dewa berkepala hitam muda itu kemudian akan setuju juga. Dia mengatakan telah melihat ke dalam multiverse 20 dan tahu Lucifer telah memasang semacam menara penguras jiwa di hampir setiap planet di alam semesta. Meski dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi dia yakin Lucifer mungkin sudah memiliki kekuatan untuk membuat penggabungan itu terjadi. Dan mengapa Lucifer menginginkan Pegito masih menjadi misteri bagi mereka. Tapi satu dewa akan menyela dengan nada jahat dan percaya diri, di mana dia menanyakan sejak kapan dewa-dewa tua menjadi pengecut seperti ini. Apakah mereka benar-benar peduli dengan ras campuran? Dia telah menciptakan lebih banyak makhluk dari udara tipis daripada rambut yang ada di janggut dewa Zeus. Bahkan jika Lucifer menggabungkan alam, kekuatan iblis Omni Lucifer pasti hanya setara dengan salah satu dari mereka. Jika Lucifer melawannya, dia akan dengan senang hati menghabisi Lucifer dalam satu pukulan. Tapi dalam adegan lucu, tampaknya dewa berambut panjang muda ini mungkin cuma omong kosong saja, karena salah satu yang lain dengan cepat menampar kepalanya dan membawanya kembali pada kenyataan. Secara komedi, dia menjadi marah di belakang saat dewa yang lebih besar akan melanjutkan. Dia katakan ini bisa menjadi masalah, tapi ada beberapa kebenaran pada apa yang baru saja dikatakan oleh Hera. Tidak peduli seberapa kuat Lucifer atau Pegito, mereka seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi dewa tua secara keseluruhan, terutama bukan pada Akobel. Jadi, mengapa Akobel merasa lebih khawatir seperti ini? Apakah karena Akobel adalah ayah dari Lucifer? Di mana Akobel kemudian akan menjawab, penggabungan seperti ini belum pernah terjadi. Peningkatan kekuatan yang bisa Lucifer peroleh masih menjadi misteri. Tapi bahkan ini bukan tentang Lucifer saja. Jika Lucifer dapat bergabung dengan kekuatan negatif lainnya seperti Pegito, bersama-sama kekuatan mereka bisa menjadi tidak seperti yang pernah Dewa Tua bayangkan. Itu akan menjadi akhir zaman bagi semuanya. Tapi, mengakhiri semua rapat ini, Dewa yang Maha Kuasa dan tampak senior akan menghentikan semuanya. Dia ungkapkan Akobel dan Kastil sangat benar untuk membawa masalah ini pada perhatian mereka, dan mereka harus terus mengawasi ini. Campur tangan jika perlu dengan cara yang mereka miliki. Ada lebih banyak yang salah dengan multiverse ini daripada yang dia pikirkan pada awalnya. Tampaknya ada beberapa garis waktu yang hancur atau dihancurkan. Bahkan, Z-Factor memiliki seorang pejuang yang bukan dari garis waktu ini. Ini hanya bisa menjadi pekerjaan seseorang yang dia tahu saat tiba-tiba memancarkan tatapan yang jauh lebih dingin dan serius dengan kemarahan yang nyata. Dia akan bertanya-tanya di mana yang disebut Dewi Waktu. Padahal jelas pertemuan dewa-dewa tua telah dipanggil. Dan tak lama kemudian, meskipun mereka tidak akan melihat dari pandangan kita, sepasang kaki mungil akan terlihat bergerak maju mundur melayang di atas tanah. Hingga kemudian kita akan mengarahkan mata kita pada Dewi Waktu yang tampak lebih dewasa dan montok, yaitu Kronoa. Berbeda dari Kronoa yang biasanya kita lihat pada Super Dragon Ball Heroes bukan? Tapi tanpa banyak peduli di dunia,
dia akan duduk di singgasananya. Dia merasakan Zeus sedang memanggil. Pria tua itu bisa dia dengar dari mana saja. Para dewa tua sudah mulai menyadari permainan kecilnya. Saat berubah menjadi wajah yang lebih dingin, dia akan merasa mungkin dirinya sedikit berlebihan. Tapi siapa yang tahu ini belum menjadi yang paling menarik yang pernah dialami Multiverse. Baginya, apa gunanya kekuatan dewa tua jika tidak ada yang bisa dia gunakan untuknya? Dia yakin mereka akan berterima kasih kepadanya nanti. Wah, akhirnya terungkap bahwa semua ini adalah ulah Dewi Waktu Kronoa. Apakah dia adalah dalang yang membuat semua dewa mati dan membangkitkan Lucifer? Kita akan segera tahu ya. Selain itu, Kronoa ternyata adalah bagian dari para dewa penatua. Tapi saat dewa tua terakhir akan selesai, kita akan kembali ke lingkungan yang jauh lebih tidak tenang. Kembali dengan Perseian yang bahkan melampaui para dewa. Saat Sparta Gohan mendapati dirinya terkunci tangan dengan Vegeta, senyuman tetap ada, sementara Vegeta akan meringis. Sparta meremehkan Vegeta yang hanya mencoba menunjukkan mata Serafim hijau tapi tidak memiliki kekuatan besar. Dia sudah melihat seberapa jauh lebih kuatnya Vegeta dengan perubahan iblis parsialnya. Mengapa Vegeta tidak menggunakannya? Tapi Vegeta memberitahu Sparta bukanlah satu-satunya makhluk aneh dari dunia iblis yang ada di sini. Jadi, Vegeta ingin menghemat energinya sampai dia nanti melawan Lucifer. Tapi Sparta meremehkannya lagi karena apa gunanya menghemat jika dia bisa membunuh Vegeta sekarang. Namun, dengan Vegeta sekarang tersenyum dan dengan kepercayaan dirinya menyuruh Sparta untuk membunuhnya jika bisa. Selain itu, alasan Vegeta menghemat karena dia tidak sendirian lagi di sini. Tepat ketika Vegeta mengatakan itu, kata-kata akan menjadi tindakan saat kaki seseorang menghantam keras tepat ke wajah Sparta. Sparta akan terhempas melayang jauh yang tentu aja akan terungkap berasal dari Trunks. Sebagai respon dari kedua tangan Vegeta, dia akan langsung mulai menciptakan kedua bola energi terkonsentrasi. Dengan semangat, Vegeta akan melemparkan kedua bola energi secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa saat mencapai Sparta yang masih meluncur mundur. Tapi tersenyum kembali Sparta yang tidak akan khawatir sedikit pun, segera meraih kedua bola energi di telapak tangannya seolah-olah itu miliknya sendiri. Tapi segera akan menjadi jelas bahwa bola energi spesifik ini mungkin tidak digunakan untuk tujuan menyebabkan kerusakan, tapi lebih untuk membawa Sparta pada arah tertentu. Saat dengan bola energi yang mendorong keras pada Sparta, dia akan terus terlempar mundur dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saat tepat di belakangnya kini ada Goku yang menunggu. Goku merasa dia harus mengakhiri ini sekarang untuk menyelamatkan anaknya. Seolah-olah sepenuhnya direncanakan, Trunks akan berteriak pada Goku untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan pukulan naga. Dan saat wajah Sparta yang tegang akan terus bergerak mundur, Goku memang akan mengepalkan pukulannya erat-erat. Menyelinap tepat di belakang Sparta yang bingung. Saat melihat ke belakang, dia seperti melihat hantu dari masa lalu. Tapi dalam pergantian peristiwa yang singkat di detik terakhir, cinta Goku untuk anak sulungnya akan membekukannya di tempat. Dia tidak tega melepaskan serangannya, apalagi harus mengirim Gohan ke alam baka. Jadi hasilnya Goku hanya diam saja. Sparta segera meremehkan Goku dan menyebutnya lemah mental. Mengambil kesempatannya, Sparta kemudian akan segera mendorong kedua bola energi lurus ke langit yang sangat mengejutkan Goku. Saat berbalik dengan ganas, dengan senyuman iblis, Sparta dengan kejam akan mengambil keuntungan dari kasih sayang Goku. Dia membalas dengan pukulan di perut Goku yang ganas sebagai balasannya. Merusak Goku sekali lagi saat darah akan menyembur dari mulutnya. Pergantian peristiwa ini membuat Vegeta merasa sangat marah sekali. Dia tahu Goku selalu lemah untuk melawan teman-temannya, apalagi anaknya. Tidak ada yang berubah, sama seperti ketika Goku tidak bisa menunjukkan kepadanya bentuk Super Saiyan 3-nya untuk menjatuhkan dengan cepat Vegeta saat itu. Seolah-olah langsung mengambil tindakan sendiri, Vegeta akan mengajak Trunks saja untuk segera maju. Sebelum itu, Trunks menjadi penasaran apakah ayahnya akan melakukan hal yang sama untuknya. Meninggalkan Trunks dengan krisis mental sesaat tentang apakah ayahnya sendiri akan menunjukkan cinta yang sama ataukah akan membunuhnya jika dia dalam posisi Gohan. Pada akhirnya, dia akan menyadarkan dirinya dan melesat juga. Dan dalam sekejap, Vegeta sudah ada di sana melepaskan pukulan lurus pada Sparta
saat putranya akan mengikuti dari dekat dengan bola energi di tangan. Saat dengan marah di belakang, bola energi Trunks akan mulai berkedip terang sebagai respon, hingga akhirnya meledak ke depan dengan intensitas tinggi seolah-olah dia sedang menghadapi android lagi. Menarik perhatian Vegeta dan Sparta saat seluruh wajah dan tubuh mereka akan menyala. Saat dalam gerakan yang menakjubkan, seperti Vegito, kekuatan Trunks akan diserap sepenuhnya oleh salah satu kembar iblis di dada Sparta, yaitu wajah Dante dan juga Virgil. Makhluk itu menelan seluruh energinya, sementara wajah Sparta akan menyala dalam kegembiraan. Sampai dengan senyuman Sparta akan terungkap bahwa otot dada kanannya adalah Dante dan yang kirinya adalah Virgil. Mengejutkan Trunks yang meskipun memiliki ekor selnya sendiri akan benar-benar bingung melihat makhluk lain bisa menunjukkan keterampilan yang bahkan lebih baik. Sampai tiba-tiba menunjuk jarinya ke bawah, Sparta akan mulai menghasilkan bola energinya sendiri, tapi dari lumpur hitam seperti pakaiannya. Dan saat energi itu akan membengkak di atas, menyeret setiap awan di sekitar, Trunks yang tertegun akan ditinggalkan diam. Dia penasaran apakah ini benar-benar Gohan yang menciptakan itu. Saat langsung meledak dengan kekuatan penuh, laser raksasa di sekitar bola hitam, yaitu kekuatan laser yang tampaknya tidak seperti yang lain, akan mengejutkan semua orang dalam ukuran penuh. Langsung mengejutkan Trunks karena di depannya akan tampak lebih dari Spirit Bomb daripada hanya laser. Rambut panjangnya segera tertiup ke belakang saat mendekat. Trunks melakukan yang terbaik untuk bersiap, kemudian akan meniru ayahnya, menyilangkan tangannya berharap yang terbaik. Tapi pada akhirnya saat laser yang bergerak sangat cepat akan berdampak, ledakan yang dihasilkan akan tampak sama tidak tertandingi, meninggalkan Vegeta yang membeku di udara sama sekali tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Tapi Sparta tidak akan berakhir di sana. Dia mengambil jeda singkat Vegeta sebagai kesempatan untuk melilitkan tentakelnya lurus di leher Vegeta untuk mencekiknya. Tapi saat kedua Saiyan akan berjuang, Goku yang akan terus tidak melakukan apa-apa hanya masih menonton saat putranya yang dulu akan melakukan hal yang tak terpikirkan. Goku ingin melakukan ini, tapi berharap Gohan bisa membebaskan dirinya. Mencoba yang terbaik sekarang untuk menjangkau Gohan secara lisan, tapi sementara itu Vegeta akan dipukul berulang kali di sekujur tubuhnya tanpa henti saat darah akan keluar dari mulutnya. Goku bingung apa yang harus dia lakukan. Jika dia membunuh Gohan, apakah dia benar-benar akan dapat menghidupkannya kembali atau tidak? Goku tidak tahu kemampuan Angelnya sampai di mana. Goku tidak bisa mengambil resiko itu. Goku tidak pernah berpikir hari seperti ini akan pernah terjadi. Saat Goku merenungkan secara dalam sejuta pertanyaan dan alasan untuk menghentikannya membunuh putranya sendiri, banjir kenangan dari masa lalu akan datang melalui pikiran Goku dari masa kecilnya hingga masa remajanya dan bahkan sebagai orang dewasa. Goku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Jika dia mengecewakan semua orang lagi, Goku tidak berpikir dia bisa hidup dengan dirinya sendiri. Goku berharap Gohan memberinya petunjuk sekarang. Goku kini cuma bisa menundukkan kepalanya dalam apa yang tampak seperti kelelahan mental. Tapi tepat ketika semua harapan akan hilang saat dia akan memanggil Gohan, sebuah tangan akan meraih bahunya, dan itu akan sekali lagi menjadi ayahnya yang sekarang kembali untuk memberikan nasihat terakhir. Bardock berkata itu adalah keputusan Goku. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa memaksa Goku untuk melawan putranya sendiri sampai mati. Dia tidak bisa mengatakan dirinya akan tahu harus berbuat apa juga. Tapi Bardock belum menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Goku untuk mengetahui apa yang Goku inginkan di hatinya dalam situasi ini. Tapi Bardock percaya hanya Goku yang tahu apa yang Gohan ingin Goku lakukan sekarang. Pikirkan secara mendalam apa yang sebenarnya Gohan inginkan pada situasi ini. Sampai tiba-tiba mendengar nasihat ini, serapim hijau Goku akan berkedip seolah-olah sebuah pencerahan baru saja terbuka. Saat ini terjadi untuk beberapa alasan. Goku akan meraung ke udara dengan rambutnya akan bangkit. Tapi saat ini terjadi, Vegeta akan mendarat dengan keras di sebelah Trunks yang paling tidak selamat. Di panel berikutnya saat mereka akan berbaring bersama, Sparta sudah berada pada mereka. Sparta akan membunuh mereka sekarang juga. Tapi tiba-tiba semua kepercayaan diri akan hilang saat Sparta akan mendapati dirinya terhenti di tempatnya. Saat melihat sekeliling dengan cepat, kita akan melihat latar belakangnya tidak sama. Tapi setelah diperkecil, siluet hitam kecilnya akan tampak dikelilingi oleh kehampaan total. Di kejauhan akhirnya dia akan melihat dua sosok yang akan dia kenali secara aneh.
Saat dalam momen kejutan yang tidak terduga, kedua sosok itu akan menjadi Goku yang lebih muda dan juga Gohan kecil yang masih dengan rambutnya yang panjang, dan keduanya mengenakan seragam Saiyan. Area putih kosong yang Sparta datangi sebenarnya adalah ruang waktu hiperbolik, dan dengan ini adegan aneh dari masa lalu kemudian akan diputar. Gohan yang kesal berteriak agar ayahnya tidak lunak padanya lagi. Kata-kata itu meninggalkan Goku terdiam. Gohan akan mengatakan bahwa ayahnya harus mengeluarkan semua kekuatan yang Goku miliki, bahkan jika itu membunuhnya. Jika ayahnya tetap lunak padanya, maka selamanya Gohan tidak akan pernah bisa mencapai bentuk Super Saiyan. Saat adegan kemudian diperkecil, Gohan tahu ayahnya mencintainya. Dia tidak ingin menyakitinya, tapi jika dia tidak menjadi Super Saiyan, semua waktu yang mereka habiskan di sini akan sia-sia. Dan untuk sesaat, Goku diam dan menatap Gohan dalam pemikiran yang mendalam. Sebelum dalam ledakan kekuatan yang tiba-tiba, Goku muda akan menjawab panggilan putranya. Dia berubah menjadi Super Saiyan, meledakkan putranya mundur. Semua ini ditonton dengan cermat oleh Sparta dengan wajah yang bingung. Dia akan mulai mengakses kenangan dari wadahnya dan seperti mengenali ini. Saat Goku sekarang dalam bentuk Super Saiyan-nya akan naik ke udara dan menciptakan semua kekuatannya. Dia akan meningkatkan kekuatan serangan legendarisnya Kamehameha sebagai Super Saiyan untuk menghantam putranya yang muda dan juga rapuh. Dan dengan Gohan muda saat ini, dia akan menegangkan setiap otot kecilnya. Meski ketakutan, tapi dia akan mempersiapkan dirinya untuk apa yang terbaik, bukan untuknya, tapi untuk kemanusiaan. Namun, tepat ketika Goku dari masa lalu akan menembak, tiba-tiba kenyataan akan kembali untuk Sparta, di mana Seraphim hijau Goku akan berada di langit dan menjadi orang yang akan menggunakan Kamehameha seperti di masa lalu. Dalam beberapa detik, laser itu sudah di ujung jari Sparta dengan wajahnya yang ketakutan hilang dalam cahaya. Sampai akhirnya, pahlawan kita Goku telah membuat keputusannya. Goku ingat apa yang Gohan inginkan, bahwa dia tidak boleh menahan dirinya pada putranya. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.